Kondisi krisis. Sumber daya global. Gagasan tentang dunia spirit, alam atau musik yang berbicara melalui komposer jenius, tampaknya sangat jauh dari budaya musik pada pergantian abad ke-21. Namun, cara berpikir tentang musik yang menyertai penerimaan musik Beethoven semuanya merupakan bagian dari satu kesatuan, dan merupakan sumber fitur budaya musik kontemporer yang saya uraikan dalam bab 1. Penekanan pada autentisitas dan ekspresi diri yang mendasari banyak kritik musik populer misalnya. Atau cara-cara yang anehnya bertentangan dalam berbicara tentang performer dalam tradisi populer dan klasik. Dan baru setahun yang lalu, ketika saya menulis ini, Harrison Birtwistle, mungkin komposer modernis terkemuka di Inggris, meringkas konsep Beethoven tentang komposer menjadi selusin kata ketika ia mengumumkan, "Saya tidak dapat bertanggung jawab atas penonton, saya tidak mengelola restoran." Faktanya, jika gagasan abad ke-19 tentang musik murni, berarti memahaminya dalam istilahnya sendiri, terlepas dari makna eksternal atau konteks sosial apapun, maka Anda dapat berpendapat bahwa teknologi reproduksi suara abad ke-20 telah memberikan dorongan besar pada pemikiran semacam ini. Musik dari hampir semua waktu dan tempat terletak tidak lebih jauh dari toko kaset terdekat. Jika itu terlalu jauh, maka situs internet seperti Rock Round the World akan membawanya ke ruang tamu Anda melalui modem. Perbedaan kronologis dan geografis menguap saat kita semakin menganggap musik sebagai kumpulan sumber daya yang hampir tak terbatas yang dapat diambil dari rak atau diunduh dari web. Dan ini mungkin dilihat sebagai realisasi akhir dari gagasan musik yang berkembang selama tahun-tahun awal kultus Beethoven. Tahun-tahun ketika kanon karya klasik muncul, dengan karya-karya besar ditetapkan sebagai modal budaya alih-alih ketinggalan zaman satu generasi setelah dikomposisi. Jika ketersediaan musik dalam masyarakat saat ini merupakan puncak pemikiran abad ke-19 dalam beberapa hal, namun, dalam hal lain, hal itu hampir tidak bisa lebih berbeda. Pada masa Beethoven, dan sepanjang abad itu, satu-satunya musik yang dapat Anda dengar adalah musik live, baik di gedung konser umum maupun ruang keluarga. Pembuatan piano tegak, yang cukup kecil untuk muat di rumah-rumah kelas menengah, merupakan salah satu industri dengan pertumbuhan terbesar sejak pertengahan abad ke-19 hingga Perang Dunia Pertama, seperti halnya penerbitan lembaran musik yang menyertainya. Namun saat ini seolah-olah museum musik imajiner ada di sekitar kita. Kita dapat menonton opera besar, atau tarian monyet, Bali, yang berdasarkan Ramayana, dari kursi berlengan yang nyaman. Kita dapat mendengarkan David Bowie, atau simfoni Beethoven, saat berkendara ke tempat kerja. Melalui stereo pribadi, kita dapat memadukan bebop atau heavy metal ke dalam pengalaman kita menikmati pemandangan kota. Dan dibawa seperti ini ke tengah kehidupan sehari-hari, musik menjadi elemen dalam definisi gaya hidup pribadi, di samping pilihan mobil, pakaian, atau parfum baru. Memutuskan apakah akan mendengarkan Beethoven, atau Bowie, atau musik Bali menjadi pilihan yang sama seperti memutuskan apakah akan makan makanan Italia, Thailand, atau cajun malam ini. Betapapun tidak mengenakan bagi Birtwistle, kebenarannya adalah bahwa dalam masyarakat konsumen saat ini kita berperilaku seolah-olah komposer adalah pemilik restoran kelas atas. Kita menghadapi sebuah paradoks. Di satu sisi, teknologi modern telah memberikan musik otonomi yang diklaim oleh musisi dan ahli estetika abad ke-19, tetapi dalam arti tertentu secara curang, karena pada kenyataannya, musik murni terbatas pada suasana kelas menengah seperti gedung konser dan rumah. Di sisi lain, teknologi telah menjungkir-balikan banyak asumsi dasar budaya musik abad ke-19. Semakin kita berperilaku sebagai konsumen musik, memperlakukan musik sebagai semacam komoditas yang dimediasi secara elektronik atau aksesori gaya hidup, semakin tidak sesuai perilaku kita dengan konsepsi abad ke-19 tentang otoritas komposer. Memang, seperti yang saya sarankan, gagasan tentang kepengarangan telah menjadi berbahaya dalam kaitannya dengan produksi studio kontemporer, di mana teknik rekaman dan transformasi suara digital menempatkan ruang lingkup kreatif di tangan teknisi suara dan produser, seperti halnya di tangan yang disebut artis. Banyak penulis musik sangat meremehkan kontribusi teknisi suara dan produser terhadap produk akhir. Dan ketersediaan musik dari seluruh dunia secara langsung berarti bahwa berbicara tentang musik yang berbeda-beda maupun tentang masakan yang berbeda-beda telah menjadi semudah dan tanpa masalah. Bagi seseorang seperti Schenker, berbicara tentang musik akan menjadi tidak masuk akal,
mengingat bahwa itu adalah suara musik atau alam yang kita dengar melalui komposer jenius. Katanya, tidak masuk akal untuk berbicara tentang musik sama seperti berbicara tentang alam. Yang menjadi masalah di sini adalah perbedaan antara pola pikir Eropa abad ke-19 atau awal abad ke-20, yang menurutnya pencapaian seni dan sains Barat merupakan semacam standar emas yang harus digunakan untuk mengukur pencapaian di masa dan tempat lain, dan keadaan masyarakat multikultural pasca kolonial saat ini. Ini seperti perbedaan antara percaya pada kemajuan peradaban dan menerima bahwa di seluruh dunia telah ada dan akan terus ada sejumlah peradaban yang berbeda, masing-masing dengan sistem nilainya sendiri. Namun, mungkin kontras yang paling jelas antara dunia musik masa kini dan cara berpikir tentangnya yang kita warisi dari abad ke-19 menyangkut seni tinggi dan seni rendah. Istilah-istilah itu tampak mencurigakan saat ini, dan bahkan jika Anda ingin menggunakannya, akan sulit untuk yakin tentang apa yang dimaksud seni tinggi dan apa yang dimaksud seni rendah. Birtwistle jelas merupakan seni tinggi, dan mungkin Spice Girls merupakan seni rendah. Tetapi Anda hanya perlu membaca kolom kritik rock dan pop di Surat Kabar Hari Minggu untuk melihat betapa tidak memadainya jika hanya mengidentifikasi seni tinggi dengan tradisi klasik dan seni rendah dengan musik populer. Namun, penulis tentang musik dalam tradisi akademis secara tradisional tidak memiliki keraguan seperti itu. Seni tinggi, atau musik seni, berarti tradisi berbasis notasi dari kelas sosial yang santai, dan terutama repertoar besar Bach, Beethoven, dan Brahms. Seni rendah berarti segala sesuatu yang lain, yaitu berbagai macam tradisi musik populer yang tidak terbatas dan sebagian besar tidak dinotasikan, dan karenanya tidak dapat dipulihkan secara historis. Beberapa seni rendah, menurut pandangan ini, mungkin memiliki kualitas yang berharga tersendiri, khususnya lagu-lagu rakyat pedesaan yang sedang dihimpun oleh para sarjana di Eropa dan Amerika sekitar pergantian abad ke-20, dan yang dimasukkan oleh berbagai komposer seperti Dvorak, Vaughan Williams, dan Bartók ke dalam musik mereka sendiri. Asalkan lagu-lagu itu bertahan dalam bentuk aslinya dan terhindar dari kontaminasi oleh industri musik perkotaan yang sedang berkembang. Lagu-lagu rakyat seperti itu dianggap menyampaikan sesuatu dari karakter nasional pedesaan dan penduduknya yang murni. Namun, hal itu tidak menghentikan mereka untuk dianggap sebagai seni rendah, karena lagu-lagu itu tidak muncul dari visi individu seorang komposer yang terinspirasi. Mungkin suara rakyat dapat terdengar melalui mereka, tetapi hampir tidak terdengar suara musik. Perbedaan yang meyakinkan antara seni tinggi dan seni rendah ini masih bertahan dalam format standar buku teks sejarah atau apresiasi musik. Buku-buku tersebut menceritakan kisah musik seni Barat, yang awalnya difokuskan pada Eropa dan meluas pada abad ke-19 ke Amerika Utara. Kemudian, setelah ceritanya pada dasarnya selesai, mereka menambahkan 1 atau 2 bab tentang musik populer, mungkin menelusuri sejarahnya sebelum abad ke-20, tetapi berkonsentrasi pada jazz yang telah berubah sejak Perang Dunia Kedua menjadi semacam tradisi seni alternatif dan rock. Jelas bahwa ada semacam apartheid yang terjadi di sini. Musik populer dipisahkan dari tradisi seni. Namun, yang lebih terungkap adalah perlakuan terhadap tradisi non-barat dalam buku-buku tersebut, atau bahkan dalam survei multivolume yang lebih besar seperti New Oxford History of Music. Jika tradisi semacam itu muncul, biasanya muncul tepat di awal. Strategi yang umum adalah memulai dengan beberapa bab tentang unsur-unsur musik, seperti tangga nada, notasi, instrumen, dan sebagainya, dan memasukkan musik non-barat ke dalamnya. Atau terkadang Anda memulai dengan musik primitif dari masyarakat berburu dan nomaden tradisional dan beralih dengan cepat ke tradisi musik Asia yang canggih, mungkin India, Tiongkok, dan Korea atau Jepang, dengan perjalanan singkat untuk mempelajari gamelan atau musik orkestra perkusi Indonesia. Apapun itu, di sekitar awal bab 3 terjadi semacam benturan roda gigi historis dan geografis saat adegan beralih ke Katedral Notre Dame di Paris, tempat Léonin dan Protin, komposer pertama yang dikenal dari tradisi polifonik atau multibagian barat, berkembang menjelang akhir abad ke-12. Dan dengan pendahuluan ini kisah nyata musik, yaitu musik seni barat, dimulai. Hampir tidak mungkin untuk mengabaikan asosiasi implisit dalam skema budaya non-barat dengan permulaan, dan budaya barat dengan kemajuan. Bahwa pemikiran seperti itu biasa terjadi pada pergantian abad ke-20, saat matahari tidak pernah terbenam di Kekaisaran Inggris, sudah bisa diduga. Bahwa pemikiran itu masih akan ditemui pada pergantian abad ke-21 sungguh mengherankan,
karena hal itu menawarkan dasar yang sama sekali tidak memadai untuk memahami musik dalam masyarakat pluralis saat ini. Sulit untuk memikirkan bidang lain di mana konsepsi etnosentris dan elitis yang tidak kritis seperti itu telah memegang pengaruh sedemikian rupa hingga baru-baru ini, karena, seperti yang akan menjadi jelas dalam bab terakhir buku ini, sejak pertengahan 1980-an telah terjadi perubahan besar dalam disiplin akademis musikologi. Kematian dan transfigurasi. Seringkali diklaim bahwa tradisi musik klasik barat sedang dalam kondisi krisis. Namun klaim tersebut terlalu luas. Memang benar bahwa ada krisis dalam hal apa yang sering disebut sebagai musik kontemporer yang serius, label yang tidak memuaskan, tentu saja, karena menyiratkan bahwa musik di luar tradisi gedung konser tidak bisa dianggap serius. Setidaknya jika krisis didefinisikan dalam hal statistik penonton. Gagasan bahwa musik progresif dan baru menurut definisinya harus menjadi selera minoritas, yaitu bahwa hanya kaum elit yang dapat menghargainya, merupakan fenomena historis. Hal ini bermula sekitar awal abad ke-20, ketika terjadi ledakan gerakan avant-garde yang sadar diri di seluruh dunia seni. Contoh yang paling mencolok adalah seni lukis, bereaksi terhadap konvensi seni akademis yang telah lama disetujui secara institusional. Para pelukis muda mengembangkan gaya kerja yang inovatif dan individualistis secara sadar, dan menerbitkan manifesto yang di dalamnya mereka menjelaskan bahwa karya mereka menandai sebuah gerakan artistik baru, seperti orpisme, vortisisme, futurisme, atau apapun. Dan pengejaran inovasi yang serupa menyebar ke seni lainnya. Misalnya, komposer Wina Schönberg sangat sadar diri tentang signifikansi historis dari pengabaiannya terhadap tonalitas, sistem praktik umum yang menurutnya musik disusun di sekitar kunci sentral atau tonik, dan penemuan serialisme berikutnya. Ia bahkan mengklaim bahwa hal itu akan memastikan dominasi musik Jerman selama 100 tahun lagi. Tentu saja, yang lain merujuk kembali ke Beethoven. Metode serial, yang digunakan Schönberg dan para pengikutnya sejak tahun 1920-an, berarti membuat musik dari rangkaian nada yang sama yang digunakan berulang-ulang, meskipun dilakukan sedemikian rupa sehingga hasilnya tidak sebiasa atau sejelas kedengarannya, sehingga Anda dapat menggunakan urutan nada atau rangkaian secara mundur atau terbalik. Anda dapat mengubahnya ke atas atau ke bawah sehingga dimulai pada nada yang berbeda, dan seterusnya. Meskipun demikian, musik serial terdengar sangat berbeda dari musik tonal. Para pendengar menemukan bahwa banyak ciri khas musik yang sudah dikenal telah menghilang. Dan semakin sedikit musik baru terdengar seperti musik lama, semakin sedikit orang yang mendengarkannya. Mereka yang mendengarkannya menjadi sangat berkomitmen padanya. Musik modern menjadi terpinggirkan karena para pendengarnya semakin terpisah dari mereka yang mendengarkan repertoar klasik arus utama. Namun, Schönberg dan banyak orang sezamannya menganggap bahwa ini hanyalah fase sementara, meskipun tidak dapat dihindari. Sejarah musik, kata mereka, menunjukkan bahwa penonton selalu menolak hal-hal yang tidak dikenal, tetapi seiring waktu mereka terbiasa dan belajar menghargainya. Bukankah penonton kontemporer menolak sonata Hammerklavier dan simfoni ke-9 karya Beethoven? Schönberg sendiri menantikan saat ketika, seperti katanya, anak-anak pedagang kelontong akan bersiul musik serial saat berkeliling. Jika Schönberg benar-benar percaya apa yang dikatakannya, dan sulit untuk memastikannya, maka itu merupakan salah satu momen paling mengharukan dalam sejarah musik. Karena serialisme tidak populer, proses pembiasaan yang ditunggu-tunggu olehnya dan orang-orang sezamannya tidak pernah terjadi. Sebaliknya, label musik modern tetap melekat pada musik dari periode yang semakin lama semakin jauh dalam sejarah, sehingga menimbulkan situasi absurd yang mungkin ditolak oleh promotor konser saat ini sebagai komposisi yang terlalu modern yang berasal dari masa ketika kakek nenek kita masih anak-anak. Mengapa ini terjadi? Mungkin karena komposer seperti Schönberg, seperti Birtwistle, terlalu percaya pada konsep autentisitas abad ke-19, sehingga memperlakukan pendengar dengan sesuatu yang mendekati penghinaan. Sebaliknya, komposer abad ke-19 seringkali memberikan pendengar apa yang mereka inginkan, bahkan saat mereka menyatakan prinsip-prinsip luhur, seni demi seni. Hal yang sama dapat dikatakan tentang grup musik rock progresif. Atau mungkin karena mereka percaya bahwa kurangnya pengakuan populer menjamin keseriusan dan integritas karya mereka, dan karenanya mengarahkan musik mereka ke audiens kecil pendengar yang berkomitmen, daripada ke masyarakat umum. Tentu saja ini yang disarankan oleh Society for Private Musical Performances yang didirikan Schönberg di Wina pada tahun 1918.
yang konsernya hanya diterima oleh anggota bona fide, dan kemudian dengan syarat bahwa mereka tidak bertepuk tangan atau mengizinkan laporan apapun tentang musik tersebut muncul di pers publik. Atau mungkin musik kontemporer yang serius tersingkirkan oleh serangkaian perkembangan dalam musik populer, musik ringan, jazz, rhythm and blues, rock, dan sebagainya, yang membawa jenis musik kontemporer lainnya ke puncak popularitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun demikian, ada kesan bahwa gambaran musik modern yang agak suram ini menyesatkan. Saya telah menyajikannya sebagai gambaran kegagalan, seolah-olah kriteria keberhasilan adalah bahwa musik Schoenberg, Birtwistle, dan yang lainnya harus menempati peran yang sama di gedung konser, toko rekaman, dan ruang duduk kita seperti musik Beethoven dan Brahms, atau Michael Jackson dan artis yang dikenal sebagai Prince. Namun, tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa mereka harus menempati slot yang sama. Saya berbicara di bab 1 tentang pluralitas subkultur yang telah menggantikan budaya monolitik yang disetujui secara institusional dari pemikiran abad ke-19. Musik modern berkembang pesat terutama di seputar subsidi negara dan akademisi, dan terkadang juga di industri hiburan, seperti dalam soundtrack film horor. Tetapi intinya adalah bahwa di area tersebut musik memang berkembang pesat. Ini adalah produk khusus. Tentu saja, tetapi Anda dapat mengatakan hal yang sama tentang tradisi Beethoven dan Brahms. Perbedaannya hanya pada ukuran ceruk pasar dan tingkat pengaruh ekonomi yang terkait dengannya. Bagaimanapun, bahkan jika sayap kontemporer tradisi klasik ditantang sehubungan dengan basis kliennya, bisa dikatakan, itu bukan alasan untuk mengatakan bahwa musik klasik secara keseluruhan berada dalam keadaan krisis. Yang pasti, tradisi telah menjadi statis, dalam arti bahwa pusat gravitasinya tidak sejalan dengan berlalunya waktu. Jika beberapa mahakarya modern bergabung dengan repertoar klasik setiap dekade, mereka diimbangi oleh perluasan repertoar ke belakang ke periode Renaissance dan abad pertengahan, bidang yang disebut musik awal. Namun, ini mungkin lebih logis disajikan sebagai pertumbuhan daripada kemunduran tradisi. Dan pengembangan dan penyebaran teknologi reproduksi suara berarti bahwa, pada ukuran statistik apapun yang dapat dibayangkan, musik klasik menjangkau audiens yang jauh lebih besar di seluruh dunia daripada sebelumnya. Terlebih lagi, suara itu terdengar dalam pertunjukan dengan kualitas yang sama sekali tidak dapat dicapai oleh orkestra provinsi abad ke-19, dan mungkin bahkan oleh orkestra ibu kota. Alasan utama untuk masalah seperti yang mungkin dialami penonton awal dengan karya-karya penting seperti Simfoni ke-9, Simfoni Fantastik karya Berlioz, dan Rite of Spring karya Stravinsky, hampir pasti adalah bahwa karya-karya itu dimainkan oleh musisi yang kurang berlatih, kurang dibayar, dan mungkin bingung. Namun, karena rekaman suara belum ditemukan, kita tidak akan pernah tahu dengan pasti. Mudah saja untuk melanjutkan hal ini. Dalam dekade terakhir, misalnya, 1. Pemain biola yang sangat tidak terawat yang sekarang dikenal sebagai Kennedy, alias artis yang dikenal sebagai Nigel, merilis video The Four Seasons karya Vivaldi, yang membawa teknik promosi pop ke dalam repertoar klasik. Ia mungkin harus bertanggung jawab secara pribadi atas penggunaannya yang meluas saat ini dalam sistem telepon di seluruh dunia. Seberapa sering Anda harus mendengarkan rekaman The Four Seasons yang terdengar nyaring saat sedang menunggu? 2. 3 penyanyi tenor Luciano Pavarotti, Placido Domingo, dan Jose Carreras membawa opera Italia ke tangga lagu pop setelah mengadopsi rekaman mereka atas Aria Puccini, Nessun Dorma, sebagai lagu kebangsaan resmi Piala Dunia. 3. Simfoni ketiga dari komposer Polandia yang hampir tidak pernah terdengar sebelumnya, Henryk Górecki, menggeser Madonna keluar dari tangga lagu setelah dipromosikan secara besar-besaran oleh Classic FM, stasiun musik klasik yang berpusat di London. 4. Pianis David Helfgott menjadi terkenal setelah merilis Shine, sebuah film yang mengisahkan perjuangan panjangnya melawan penyakit mental. Penonton berbondong-bondong menonton pertunjukan klasiknya, meskipun para kritikus mengkritiknya. Namun, sebenarnya tidak perlu mengutip kasus-kasus luar biasa seperti itu untuk menunjukkan bagaimana industri musik telah berhasil memosisikan ulang musik klasik sebagai produk khusus yang sangat menguntungkan, produk khusus yang utama dalam budaya konsumen kontemporer. Dan karena alasan ini, menurut saya rumor tentang kematian musik klasik telah dibesar-besarkan. Lawrence Kramer, misalnya, menulis bahwa bukan rahasia lagi bahwa di Amerika Serikat, musik ini sedang dalam masalah.
Musik ini hampir tidak dikenal di sekolah-sekolah kita, tidak memiliki prestise maupun popularitas seperti sastra dan seni visual, dan menyia-nyiakan kapasitasnya untuk memperbarui diri dengan berpegang teguh pada repertoar inti yang sangat statis. Pemirsanya semakin menyusut, beruban, dan berwajah pucat, dan kecurigaan telah disuarakan di luar negeri bahwa klaimnya untuk menempati lingkup kebesaran artistik yang otonom sebagian besar merupakan sarana untuk menutupi, dan dengan demikian melestarikan, serangkaian kepentingan sosial yang sempit. Dan Kramer bukanlah satu-satunya komentator yang mengungkapkan ketakutan tersebut. Pada tahun 1996 Direktur Opera Peter Sellars bahkan menyamakan musik klasik dengan pasien kanker atau pasien AIDS. Meskipun demikian, saya pikir diagnosis tersebut tidak sepenuhnya akurat. Musik klasik tidak mati, bahkan mungkin tidak sekarat, dan tentu saja tidak di Eropa. GCSE dan kurikulum nasional telah mempertahankan keberadaan musik klasik di ruang kelas Inggris, dan saya telah merujuk ke majalah musik klasik yang telah menjamur di rak-rak kios koran sejak sekitar waktu Classic FM mulai mengudara. Namun, yang membuatnya tetap hidup adalah transformasi dramatis dari peran sosial dan budayanya, transformasi yang dilambangkan oleh Classic FM, yang praktiknya mengutip gerakan tunggal dari simfoni klasik membuat marah kritikus kelas atas. Masalahnya adalah transformasi ini hampir tidak diakui dalam tulisan-tulisan akademis, dan tidak begitu akademis, tentang musik, yang sebagian besarnya masih berupaya mempertahankan citra musik klasik, bahkan citra musik secara umum, yang kini sudah tidak dapat dihidupkan kembali. Dengan kata lain, jika ada krisis dalam musik klasik, krisis itu bukan terletak pada musik itu sendiri, tetapi pada cara berpikir tentangnya, dan cara berpikir tentang musik inilah yang menjadi topik utama buku ini. Secara khusus, ada dua kebiasaan berpikir yang sangat mengakar dalam budaya barat secara keseluruhan, dan yang sangat menentukan cara kita berpikir tentang musik secara tradisional. Salah satunya mungkin disebut kecenderungan untuk menjelaskan waktu. Inilah yang membuat kita menganggap musik sebagai semacam objek imajiner, sesuatu, dan kata benda penting dalam konteks ini, yang ada di dalam waktu tetapi tidak berasal dari waktu. Yang lainnya adalah kecenderungan untuk menganggap bahasa dan bentuk representasi budaya lainnya, termasuk musik, seolah-olah menggambarkan semacam realitas eksternal. Saya telah menyebutkan masing-masing hal ini secara sepintas tetapi perlu dijelaskan dan diilustrasikan lebih panjang, sehingga hal-hal tersebut menjadi topik dalam dua bab berikutnya. Namun, ada kalanya musik dari tradisi simfoni klasik tidak begitu sesuai dengan saya. Bukankah mungkin ada sesuatu yang agak dipaksakan tentang simfoni Brahms? Katakanlah, pada satu saat terlalu berisik dan bombastis dengan ritme berdasarkan parade, dan pada saat berikutnya terlalu sentimental? Saya tidak begitu memperhatikannya dengan piano atau musik kamar, atau opera. Masalahnya terletak pada genre simfoni yang bersifat publik, terkadang menghentak, dan selalu sadar diri. Saya masih mengagumi musiknya seperti sebelumnya. Namun, saya dulu hanya menyukainya, dan itulah perbedaannya. Apakah musiknya menua dengan buruk, seperti yang ditakutkan Kramer? Apakah karena saya mendengarnya semakin kritis, dalam arti yang saya uraikan di bab-bab selanjutnya buku ini, sebagai sesuatu yang tidak hanya alami tetapi membawa serta nilai-nilai yang tidak lagi kredibel dari masyarakat yang sudah tidak berfungsi? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan konstruksi stereotip gender di ruang publik pada abad ke-19? Itu akan terkait dengan ide-ide yang saya sampaikan di bab 7. Lalu lagi, apakah karena di masa-masa ketatnya sektor publik ini kebutuhan akan semua musisi berjaket makan malam itu tampaknya terlalu boros, jika dibandingkan dengan efisiensi ramping dan fleksibilitas grup pop masa kini, atau grup musik awal dalam hal ini? Banyak orang merasa terhina dengan kemewahan yang disubsidi gedung opera. Atau apakah itu muncul karena menonton musik di televisi, di mana close-up yang mengganggu dari para musisi itu mengesampingkan nilai-nilai musik itu sendiri? Mengapa lagi kita berbicara tentang melihatnya? Menduplikasi ulang apa yang sudah ada dalam suara dan membuatnya biasa saja? Mungkinkah itu akibat dari rentang perhatian yang semakin pendek yang disalahkan oleh para komentator konservatif pada politik yang hanya sekadar cuplikan dan iklan televisi? Seolah-olah tidak ada orang yang benar-benar dapat mendengarkan sesuatu yang lebih panjang dari single pop berdurasi 4 menit saat ini. Tetapi, para komentator konservatif juga menyampaikan keluhan yang sama tentang dunia modern pada zaman Brahms.